Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang resume dari pembelajaran rekayasa perangkat lunak selama pembelajaran yang sudah saya dapatkan. Pengertian perangkat lunak. RPL perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap awal spesifikasi sampai sistem pemeliharaan. Pada intinya, computer science berhubungan dengan teori dan metode yang mendasari sistem komputer dan perangkat lunak, sedangkan rekayasa perangkat lunak berhubungan dengan masalah-masalah praktis dalam memproduksi perangkat lunak. Pengetahuan tentang computer science sangat penting bagi perekayasa perangkat lunak yang sama. Untuk produknya saat ini, perangkat lunak memiliki dua peran. Peran pertama berfungsi sebagai produk dan peran kedua sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantar potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak. Komputer tidak peduli apakah perangkat lunak ada dalam telepon seluler, dalam mainframe komputer. Perangkat lunak merupakan transfer informasi yang memproduksi perangkat lunak merupakan transformer informasi produksi, pengatur, memperoleh, memodifikasi, menampilkan, atau menyebarkan informasi, di mana pekerjaan ini dapat menjadi sederhana, suatu bit tunggal, atau sekompleks simulasi media. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantar produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer, sistem operasi, komunikasi, informasi, jaringan komputer. Proses perangkat lunak, serangkaian kegiatan dan hasil-hasil relevan yang menghasilkan perangkat lunak. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar dilakukan oleh perekayasa perangkat lunak. Ada 4 proses kegiatan dasar perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi perangkat lunak, fungsional perangkat lunak, dan batasan kemampuan operasi harus didefinisikan. Kedua, pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi tersebut harus dipenuhi. 3. Validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan. 4. Evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak merupakan deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Model sesuai sifatnya merupakan penyederhanaan sehingga model proses biaya mencakup kegiatan yang merupakan bagian dari proses perangkat lunak. Produk perangkat, peran orang yang terlibat pada rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada perkembangan alat RPL. Selama masa awal era komputer, perangkat lunak dilihat hanya sebagai suatu pemenungan. Pemrograman komputer menjadi seni di mana di situ terdapat banyak metode yang sistematis. Perkembangan perangkat lunak sebenarnya tidak dapat diatur sampai terjadi
jadwal yang bergeser, atau biaya yang mulai melonjak. Para pemrograman kemudian mulai berusaha untuk membuat semuanya benar kembali. Era kedua evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Sistem multiprogram atau multiprosesor memperkenalkan konsep baru, interaksi manusia dan komputer. Konsep ini membuka sebuah dunia aplikasi yang baru serta tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru pula. Sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber sehingga proses pengontrolan dan penghasilan input tidak lagi berada dalam skala menit melainkan detik. Kemajuan dalam penyimpanan online membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Deskripsi RPL. Secara umum, rekayasa perangkat lunak merupakan pendekatan yang sistematis dan terorganisir terhadap pekerjaan karena cara ini seringkali paling efektif untuk menghasilkan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produk perangkat lunak. Karakteristik RPL. Perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. Perangkat lunak tidak pernah usang. Sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom atau pemesanan serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Analisis, konsep dan prinsip analisis. Tugas analisis persyaratan merupakan sebuah proses penemuan, perbaikan, pemodelan, dan spesifikasi ruang lingkup perangkat lunak yang secara mendasar dikembangkan oleh rekayasa sistem dan diperbaiki selama perencanaan proyek. Perangkat lunak diperbaiki secara detail. Model data yang dibutuhkan, aliran kontrol dan informasi, dan tingkah laku operasional diciptakan. Kebutuhan perangkat lunak, kondisi, kriteria, syarat yang kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Ini berisi mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak. Secara kategoris ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Yang kedua, kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. Kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Prinsip analisis. Setiap metode analisis memiliki titik pandang yang unik, tetapi semua metode analisis dihubungkan oleh serangkaian prinsip operasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Dominan informasi suatu masalah harus direpresentasikan dan dipahami. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Tingkah laku perangkat lunak harus diwakilkan. Model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku harus dipecahkan dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam bentuk lapisan hierarki. Proses analisis harus bergerak dari informasi ke dasar detail implementasi.
Tujuan pelaksanaan analisis kebutuhan adalah memahami masalah secara menyeluruh yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembangkan, seperti ruang lingkup produk perangkat lunak dan pemakai yang akan menggunakannya. Kedua, mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas. Yang pertama, pembelajaran dan pemahaman persoalan. 2. Pengidentifikasian kebutuhan pemakaian. Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dan pengkajian ulang kebutuhan. Prototype software. Paradigma prototype dapat terbatas atau tidak terbatas. Pendekatan terbatas sering disebut throwaway prototype. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, prototype merupakan sebuah demonstrasi kasar dari persyaratan. Kemudian prototype dikesampingkan dan perangkat lunak direkayasa dengan menggunakan suatu paradigma yang berbeda. Model analisis yang pertama ada data flow orient atau functional orient. Sudut pandang analisis pada pendekatan ini difungsikan pada aspek fungsional dan perilaku sistem. Pengembangan harus mengetahui fungsi-fungsi atau proses-proses apa saja yang ada dalam sistem, data apa yang menjadi masukan, di mana data tersebut disimpan, transformasi apa yang akan dilakukan terhadap data tersebut, dan apa yang terjadi hasil transformasinya. Selain itu, pengembangan harus mengetahui keadaan, perubahan, kondisi, dan aksi dari sistem. Analisis struktur. Analisis dengan pendekatan ini difungsikan pada struktur data, di mana struktur tersebut dapat dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi squash, selection, dan repetition. Beberapa metode berorientasi struktur data ini antaranya Data System Development dan Johnson System Development. Object Orient. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pendekatan berorientasi objek memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Pada pendekatan ini, informasi dan proses yang dipunyai oleh suatu objek dienkapsulasi dalam suatu kesatuan. Beberapa model pengembang sistem yang berorientasi objek ini diantaranya adalah OOD dari Peter Cott dan Edward York, OMT dari James dan OOSE. Analisis terstruktur merupakan salah satu teknik analisis menggunakan pendekatan berorientasi fungsi. Teknik ini mempunyai sekumpulan petunjuk dan perangkat komunikasi grafis yang memungkinkan sistem mendefinisikan spesifikasi fungsional perangkat secara
terstruktur. Pada metode ini, semua fungsi direpresentasikan sebagai sebuah transformasi informasi dan disusun secara hierarki sesuai tingkat abstraksi yang hasilnya ditunjukkan untuk entitas-entitas eksternal. Dalam perkembangannya, teknik analisis terstruktur mengalami perubahan, penambahan, dan penyempurnaan, baik perangkat pemodelan maupun mekanis atau cara pelaksanaan. Salah satunya oleh Edward yang memperkenalkan pendekatan baru dari analisis terstruktur, yaitu analisis terstruktur modern. Yang pertama, perangkat pemodelan struktur. Perangkat pemodelan struktur adalah alat bantu pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan analisis tersebut. Spesifikasi proses digunakan untuk menggambarkan deskripsi dan spesifikasi dari setiap proses yang paling rendah yang ada pada sistem dengan menggunakan notasi yang disebut struktur English atau Piscicode. Penulisan cukup sederhana sehingga dapat menggunakan sebagian media untuk mengkomunikasikan proses yang dilakukan sistem kepada pemakai. Kamus data merupakan suatu tempat penyimpanan gudang dari data dan penginformasian yang dibutuhkan oleh suatu sistem informasi. Kamus data digunakan untuk mendiskriminasikan rincian dari aliran data atau informasi yang mengalir dalam sistem, elemen-elemen data, file maupun data basis data, tempat penyimpanan dalam DFD. Ada aturan penulisan dengan menggunakan notasi atau simbol tertentu sebagai berikut: sama dengan, atau terdiri dari, bentuk dari, tambah, dan pilih salah satu, iterasi atau pengulangan, pilihan option, komentar, dan pemisah. Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan mendefinisikan suatu perangkat lunak, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk menghasilkan suatu model atau representasi dari entitas yang akan dibangun. Desain berada pada inti teknik dan proses rekayasa perangkat lunak dan diaplikasikan tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak yang digunakan. Langkah-langkah desain menghasilkan desain data, desain struktur, desain interface, serta desain prosedural. Prinsip-prinsip desain. Serangkaian prinsip desain bagi desain perangkat lunak yang telah diadaptasi dan diperluas sebagai berikut. Proses desain tidak boleh menderita karena tunnel vision. Desain yang baik harus memperhatikan pendekatan-pendekatan alternatif, menilai masing-masing pendekatan berdasarkan persyaratan masalah. Desain harus dapat ditelusuri sampai model analisis. Desain tidak boleh berulang,
Desain harus meminimalkan kesenjangan intelektual di antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Desain harus mengungkap keseragaman dan integrasi. Desain seragam memperlihatkan bahwa satu orang pengembang mengembangkan keseluruhannya. Desain harus terukur dan mengakomodasi perubahan. Desain harus terstruktur dan berdegradasi dengan baik, bahkan saat data dan event-event menyimpang atau menghadapi kondisi operasi. Desain bukanlah pengkodean, dan pengkodean bukanlah desain. Bahkan bila dibuat desain prosedural detail bagi komponen program, maka tingkat abstraksi dari model desain adalah lebih tinggi daripada kode sumber. Desain harus dinilai kualitas daripada desain dibuat, bukan setelah jadi. Desain harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual. Konsep desain perangkat lunak fundamental memberikan kerangka kerja untuk mendapat program yang berfungsi dengan benar. Yang pertama, abstraction. Pada saat ini, mempertimbangkan solusi modular terhadap setiap masalah, banyak tingkat abstrak yang dapat diperoleh. Pada tingkat abstrak tinggi, solusi dinyatakan dalam istilah yang luas. Pada saat ini bergerak pada tingkat abstraksi yang berbeda. Kita bekerja untuk membuat abstraksi data dan prosedural. Modularity merupakan konsep di mana perangkat lunak dipecahkan menjadi beberapa komponen dan diberi nama untuk dipanggil secara terpisah. Modularity adalah atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan sebuah perangkat atau program untuk dikelola secara intelektual. Ada beberapa kriteria yang menjadi ciri sistem modular yang efektif. Yang pertama, dekomposisi modular. Kedua, komposabilitas modular. Ketiga, kemampuan pemahaman modular. Keempat, kontinuitas modular. Kelima, proteksi modular. Software arsitektur perangkat lunak mencakup struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara di mana struktur memberikan integrasi konseptual bagi suatu sistem. Dalam bentuknya yang paling sederhana, arsitektur merupakan struktur hierarki dari komponen program, cara bagaimana komponen tersebut berinteraksi, dan struktur yang digunakan oleh komponen. Serangkaian pola arsitektural memungkinkan rekayasa perangkat lunak untuk menggunakan kembali konsep tingkat desain. Yang pertama ada kontrol hierarki, struktural partitioning, data struktur, software prosedur, information hiding. Efektif modular design. Semua konsep data fundamental yang telah dijelaskan berfungsi untuk mempercepat desain modular. Kohesi adalah suatu ekstensi alamiah dari konsep penyembunyian informasi. Modul kohesi melalui suatu tugas tunggal pada suatu prosedur perangkat lunak yang memerlukan sedikit interaksi dengan prosedur yang sedang dilakukan di bagian lain dari suatu program. Coupling merupakan sebuah perangkaian ukuran interkoneksi antara modul-modul pada sebuah struktur program. Pada desain perangkat lunak
kita mengusahakan perangkaian yang serendah mungkin. Arsitektural design. Sasaran utama desain arsitektur adalah untuk mengembangkan struktur program modular dan mempresentasikan hubungan kontrol antar modul. Desain arsitektur juga membentuk struktur program dan struktur data dengan menentukan interface yang memungkinkan data mengalir melalui program. Sistem-sistem besar selalu diurai menjadi subsistem-sistem yang memberikan set layanan yang berhubungan. Proses perancangan awal untuk mengidentifikasi subsistem ini dan menetapkan kerangka kerja untuk kontrol dan komunikasinya disebut perancangan arsitektural, dan output proses perancangan ini merupakan deskripsi dari arsitektur perangkat lunak. Yang pertama, ada software arsitek. Masing-masing metode desain memiliki kekuatan dan kelemahan. Faktor seleksi yang penting untuk suatu metode desain dan luasnya aplikasi di mana aplikasi dapat diaplikasikan. Desain berorientasi pada aliran data dapat menyetujui rentan area aplikasi yang luas. Desain yang berorientasi pada aliran data merupakan suatu metode desain arsitektur yang mengizinkan transisi yang baik dari model analisis ke deskripsi desain dari struktur program. Data design. Model data seringkali dipakai bersama dengan model aliran data untuk mendeskripsikan struktur informasi yang sedang diproses. Kebanyakan sistem perangkat lunak yang besar memanfaatkan database sebagai tempat penyimpanan data yang besar. Pada beberapa kasus, database ini ada secara independen terhadap sistem perangkat lunak. Teknik pemodelan data yang paling banyak dipakai adalah pemodelan entity relasi atribut yang menunjukkan entitas data, atribut yang berhubungan, dan relasi antara entitas-entitas ini. User Interface Design. Desain arsitektur memberikan kepada rekayasa perangkat lunak suatu gambaran mengenai struktur program. Desain interface memfokuskan diri pada 3 area perhatian. Yang pertama, interface antara modul-modul perangkat lunak. Kedua, desain interface antara perangkat lunak dan produser dan konsumen informasi bukan manusia lain. Yang ketiga, desain interface antara seseorang manusia. Interface user harus bersifat tekstual atau form. Hampir semua user komputer sekarang memiliki personal komputer. Komputer ini menyediakan interface user grafis yang mendukung tampilan berwarna dengan resolusi tinggi dan interaksi dengan memakai mouse dan keyboard. Desain untuk sistem real-time. Pengertian sistem real-time. Real-time system disebut juga sebagai sistem waktu nyata. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performasi atau respon komputer atau gagal sistem. Sebuah real-time system adalah sistem yang kebenarannya secara logis berdasarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. Aplikasi penggunaan sistem
seperti ini adalah untuk memantau atau mengontrol peralatan seperti motor, assembly line, teleskop, atau instrumen lainnya. Perangkat telekomunikasi dan jaringan komputer biasanya juga membutuhkan pengendalian secara real-time. Komponen dari real-time ini adalah perangkat keras, sistem operasi real-time, bahasa pemrograman real-time, dan sistem komunikasi. Berdasarkan respon time dan dampaknya, maka komputasi real-time dapat dibedakan menjadi sistem hard real-time, sistem soft real-time, semi-hard real-time system, atau semi-soft real-time, interaktif, detail, dan probability atau statistik intelligence. Karakteristik sistem real-time. Sistem real-time umumnya punya karakteristik sebagai berikut. Biasanya merupakan embedded system. Biasanya membutuhkan pemrosesan konkuren untuk sejumlah input yang masuk, sehingga perlu didefinisikan sejumlah task untuk memproses, serta perlu strategi khusus untuk menjadwalkan eksekusi setiap task. Harus bisa menangani input yang sinkron maupun asinkron, punya kebutuhan yang tinggi terhadap reliability dan safety, sehingga fault tolerance dan expectation handling jadi hal yang penting. Seringkali melibatkan sebagai hardware, sehingga ada kebutuhan untuk mendefinisikan antarmuka yang baik. Analisis dan simulasi untuk sistem real-time. Yang pertama ada piranti matematis untuk analisis real-time. Model ini kemudian dianalisis dengan menggunakan serangkaian piranti matematis yang menghitung jumlah yang diharapkan dari kunjungan ke suatu proses, waktu yang digunakan pada sistem pada saat mulai pada sebuah proses tertentu, waktu total yang digunakan sistem tersebut. Yang kedua, teknik simulasi dan pemodelan. Keseluruhan hubungan rasional di balik pemodelan dan simulasi untuk sistem-sistem real-time. Menurut Illogics, perusahaan yang mengembangkan piranti untuk para rekayasa sistem, aturan seri kedatangan dilayani oleh subsistem secara seri. Aturan paralel kedatangan dilayani oleh sub secara paralel atau looping. Secara looping server dengan delay dan sebuah loop feedback dengan probabilitas. Desain real time. Desain perangkat lunak real-time harus menggabungkan semua konsep dan prinsip fundamental yang berhubungan dengan perangkat lunak. Kualitas tinggi perangkat lunak real-time juga merupakan serangkaian masalah unit bagi para desainer. Representasi, interupsi, dan switch konteks. Konkurasi yang dimanifestasikan oleh multitasking dan multiprocessing. Komunikasi antara tugas dan sinkronisasi. Variasi yang luar di dalam data dan laju komunikasi. Representasi basis timing, memproses asinkron,
perangkaian yang perlu dan tidak dapat dihindari dengan sistem perangkat keras dan elemen sistem eksternal yang lain. Prinsip pemodelan yang harus dipertimbangkan dalam desain real-time. Yang pertama, atomisitas eksplisit, interleaving, prinsip sistem tertutup, penstrukturan keadaan. Teknik pengujian perangkat lunak. Dasar pengujian perangkat lunak meningkatkan visibilitas kemampuan perangkat lunak sebagai suatu elemen sistem dan biaya yang muncul akibat kegagalan perangkat lunak memotivasi dilakunya perencanaan yang baik melalui pengujian yang teliti. Pada dasarnya, pengujian merupakan salah satu langkah dalam proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap sebagai hal yang merusak daripada membangun. Yang pertama, ada teknik uji coba perangkat lunak, sasaran penguji, prinsip penguji, testabilitas, atribut penguji yang baik. Test case design. Terdapat bermacam-macam rancangan metode test case yang dapat digunakan. Semua menyediakan pendekatan sistem untuk uji coba. Yang terpenting, metode menyediakan kemungkinan yang cukup tinggi menemukan kesalahan. Terdapat dua macam test case: pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperlihatkan. Tes dapat dilakukan untuk menilai masing-masing fungsi apakah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pengetahuan tentang cara kerja dari produk. Tes dapat dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya. Dua macam pendekatan tes, yaitu black box dan white box testing. White box testing. Uji coba white box testing adalah metode perancangan test case yang menggunakan struktur kontrol dari perancangan prosedural untuk mendapatkan test case. Yang pertama, pengujian basis path. Ini adalah uji coba white box yang diusulkan Temscape. Metode ini memungkinkan perancang Temscape mendapatkan ukuran kekompleks logikal dari perancangan prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai petunjuk untuk mendefinisikan basis set dari jalur pengerjaan test case yang dapat digunakan untuk mengerjakan basis set yang menjamin pekerjaan setiap perintah minimal satu kali selama uji coba. Pengujian struktur kontrol. Teknik menguji basis path adalah suatu dari sejumlah teknik untuk pengujian struktur kontrol. Meskipun pengujian basis path sederhana dan sangat efektif, tetapi pengujian ini tidak memadai. Kontrol struktur testing. Data flow diagram. Metode data flow testing memilih jalur program berdasarkan lokasi dari mendefinisi dan menggunakan variabel-variabel pada program. Tidak realistis untuk mengasumsikan bahwa data flow testing akan digunakan secara ekstensif bila dilakukan tes suatu sistem yang besar, namun biasanya akan digunakan pada daerah tertentu yang ditargetkan sebagai penyebab kesalahan dari software. Ada looping testing, simple loops, nesting loops, concatenated loops, unstructured loops.
Black box texting. Black box texting dilakukan tanpa pengetahuan texting struktural internal dari sistem atau komponen yang dites, juga disebut sebagai behavior testing, specification based testing, input output testing, atau fungsional testing. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. Black box text bukan teknik alternatif daripada white box texting. Lebih daripada itu, merupakan pendekatan perlengkapan dalam mencakup error dengan kelas yang berbeda dari metode white box texting. Ada metode pengujian graph, equivalence, body range files analysis, pengujian graphical user interface, pengujian arsitektur client server, pengujian dokumen dan fasilitas help, pengujian sistem real time. Object Orient Software Engineer. Konsep dan prinsip Object Orient. Objek dapat dikategorikan, digambarkan, diatur, digabung, dimanipulasi, dan diciptakan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika diusulkan pandangan berorientasi objek untuk pembuatan perangkat lunak komputer yang memodelkan dunia dengan cara untuk membantu kita untuk tidak memahami dan mengendalikan pendekatan berorientasi objek. Keperkembangan perangkat lunak pertama kali diusulkan pada akhir 1960-an. Rekayasa perangkat lunak berorientasi objek menjadi paradigma pilihan bagi sebagian pembangun produk perangkat lunak dan sejumlah sistem informasi yang sedang berkembang serta profesional. Rekayasa paradigma berorientasi objek, konsep objek orient, dan identifikasi elemen-elemen dari model objek. Objek orientasi analis. Dalam penerapan sebuah metode ini digunakan secara keseluruhan dalam proyek tersebut menjadi metode objek oriented. Tidak jika hanya melakukan analisis saja dengan metode objek dan tidak dilakukan dengan desain dan programming dengan metode yang sama, tentukan akan menambahkan kesulitan dalam pengembangannya. Dalam kenyataan, ketiga metode di atas tidak bisa dilepaskan satu sama lain karena memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari metode objek orient, ketiganya harus ada. Karakteristik dari objek. Definisian sebuah kelas yang memuat seluruh informasi dasar sebuah objek meliputi sebuah informasi dasar dalam objek lain. Bisa disebut pengkapsulan internal proses suatu objek atau kelas yang tidak perlu untuk diketahui detailnya. Fokus pada fungsi yang telah dijalankan oleh masing-masing objek dimiliki. Dengan penurunan objek juga memungkinkan untuk menambah dan mengurangi properties yang dapat dari pewaris sifat objek. Pengertian dari objek orient analysis. Objek dalam software analis dan desain adalah sesuatu berupa konsep, benda, dan sesuatu yang membedakan dengan lingkungannya. Cara sederhana, objek adalah model manusia, alam, dan lainnya. Tapi objek dapat pula merupakan suatu yang abstrak yang hidup di dalam sistem seperti table, database, event, sistem message. Objek dikenal dalam keadaan dan juga operasinya. Sebagai contoh yang tadi disebutkan.
Tujuan dari OOA adalah menentukan sebuah kelas yang relevan yang masalah yang dapat dipecahkan untuk yang berkaitan dengan tingkah laku Yang keempat, sasaran OOA. Sasaran OOA adalah mengembangkan sederet model yang menggambarkan perangkat lunak komputer pada saat komputer itu bekerja untuk memenuhi serangkaian persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan. Penguji model OOA. Ada kebenaran dari model OOA. Kemudian ada UML. Sejarah UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar industri untuk menentukan visualisasi perancangan dan mendokumentasi artefak dari sistem software untuk memodelkan sistem dan sistem non-software lainnya. Juga terdapat pada objek dan bahasa seperti C++, Java, VB, dan VBNet. Dimulai pada bulan Oktober 1994, Boch dan Jokogos yang merupakan 3 tokoh yang diperbolehkan dikatakan metodologi banyak digunakan pelopor usaha untuk menyatukan metodologi petisaian berorientasi objek. Pada tahun 1995 direalisasi draft pertama dari UML versi 0,8. Sejak tahun 1996 pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. Tahun 1997 UML versi 1,1 muncul dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 yang dirilis bulan Maret 2003 dan mereka menyusun 3 buku serial tentang UML pada tahun 1999. Sejak itulah UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi. Tinjauan UML secara luas dan besar lingkupnya sehingga tidak bisa lagi dibuat asal-asal, dan pemahaman metode pemodelan dan proses disempurnakan dengan menggunakan tool yang tepat. Yang ketiga, semantik dalam UML. OMG telah menetapkan semantik, sebuah notasi UML dalam model struktural dan model bipolar. Model struktural menekan struktur objek dalam sebuah sistem, menyangkut kelas-kelas interface, atribut, dan hubungan antar komponen. Model bipolar menekan perilaku objek dalam sebuah sistem termasuk metode interaksi, kolaborasi, dan state heroes. Tujuan UML dan tujuan utama UML: memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual dan ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum, memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa menyatukan
praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam bahasa pemodelan. Cakap UML. Pertama, UML menggabungkan konsep Bots, OMT, dan OOSE, sehingga UML merupakan suatu bahasa pemodelan tunggal yang umum dan digunakan secara luas oleh para user. Ketiga metode tersebut bahkan para user metode lainnya. Kedua, UML menekan pada apa yang dapat dikerjakan dengan metode tersebut. Ketiga, UML berfungsi pada suatu bahasa pemodelan standar, bahkan pada proses standar, meskipun UML harus diaplikasikan dalam konteks sebuah proses dari pengalaman bahwa organisasi dan masalah yang berbeda juga memerlukan proses yang berbeda pula. Objek orientasi desain adalah metode untuk mengarahkan arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada manipulasi objek atau sistem atau subsistem pemodelan. Kebutuhan yang dibuat pada fase analis diperkaya dalam fase perancangan. Tujuan dari OO design adalah mengoptimalkan maintainable, reusability, dan accessibility dan reliability. Desain berorientasi objek mempergunakan desain data ketika atribut direpresentasikan, desain interface ketika message model dikembangkan, dan komponen level desain untuk desain operasi-operasi. Ya, sekian video resume RPL, rekayasa perangkat lunak, yang saya dapatkan selama pembelajaran. Dan jangan lupa di subscribe YouTube-nya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.